Baik pendengar, kami akan segera hadirkan dialog pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada pagi hari ini. Saya Pian Alwansa, dampingi pengarah teknik Bung Ahmad Doni, pengarah acara Bung Baidi, dan juga gatekeeper kami Entu Kurniasi dan juga Rara akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Dialog Pagi. Dialog Pagi pada kesempatan pagi ini pendengar akan membahas terkait dengan sertifikat penghargaan kekayaan intelektual untuk Kabupaten Cirebon. Dan ini dilatar belakangi oleh 3 pasar di Kabupaten Cirebon memperoleh sertifikat penghargaan kekayaan intelektual. Sebenarnya apa kekayaan intelektual ini pendengar, dan nanti Anda akan bisa bersama narasumber kami yang akan menjelaskan terkait hal ini. Dan sudah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini yang sudah berada di studio. Kita akan perkenalkan satu persatu. Ini nampaknya tegang-tegang nih. Dan ada Ibu Yulia Sri Hasuti SS MSI, Kepala Pengawas Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Despir Dagin Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Nggak keringetan kan Bu? Enggak. Enggak, oke baik. Kita ngobrol santai aja Bu. Dan Ibu Siti Nuraini Hasanah SAP, Kepala Pasar Pasalaran. Apa kabar Ibu? Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, sehat selalu Ibu ya? Alhamdulillah. Baik. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari pendengar Ibu? Udah siap ya, oke baik. Dan nanti akan berada di ujung telepon nanti akan kami hubungi beberapa saat lagi pendengar Bapak Dr. Andi Taleting Langi SIP SH MSI MPhil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dan akan bergabung bersama kami melalui line telepon. Dan pendengar, 3 pusat perbelanjaan di Kabupaten Cirebon mendapatkan sertifikat penghargaan kekayaan intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Apa dan bagaimana sertifikat penghargaan kekayaan intelektual ini? Kita akan membahasnya dalam dialog pagi bersama narasumber yang hadir di studio dan juga nanti yang akan kami hadirkan melalui line telepon. Ke Ibu Yulia dulu, Ibu Yulia. Ini Baik. terkait dengan penghargaan, tapi sebelumnya kita ucapkan selamat ya Bu ya, atas diraihnya sertifikat penghargaan kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat kepada 3 pasar di Kabupaten Cirebon. Ya, terutama untuk Ibu Siti Nuraini Hasanah SAP ya Bu ya, Kepala Pasar Pasalaran yang juga mendapatkan penghargaan ini. Nah, Ibu Yuli, terkait dengan ini bisa dijelaskan Bu, bagaimana proses awalnya sehingga penghargaan itu bisa diterima oleh 3 pasar yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Ibu Yuli, silakan. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya kami mewakili Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dan juga Pak Kepala Dinas kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham yang telah memberikan penghargaan kepada 3 pasar Pemda Kabupaten Cirebon. Oke. Atas konsisten dan berkomitmen di dalam menjaga dan memperjualbelikan barang-barang dagangan yang tidak melanggar kekayaan intelektual, yaitu barang-barang asli. Serta kami pun selalu berpartisipasi sebagai pelaku usaha yang taat hukum. Ya. Ini diawali penghargaan ini dari Kemenkumham mendatangi Disperdagin untuk meminta izin kepada kami untuk melakukan survei kepada pasar yang ada di Pemda. Yang ditunjuk yaitu 3 pasar kami, Pasar Pasalaran, Pasar Kue, dan Pasar Batik. Kemudian mereka melakukan survei dengan membagikan angket kepada pedagang maupun pengelola pasar, dan kemudian juga terhadap pengecekan terhadap barang-barang yang diperjualbelikan di dalam pasar Pemda tersebut. Nah, intinya kan kalau pasar ini kan sebagai tempat jual beli yang bebas ya Bu ya. Nah, Betul. ini kenapa 3 pasar ini menjadikan kabupaten ataupun di Disperdagin Kabupaten Cirebon ini merujuk ke Kemenkumham untuk menyeleksi lah ibaratnya gitu Bu ya. Ketiga pasar ini apa yang menyebabkan ini, Ibu Yulia? Ya. Karena dari pusat perbelanjaan yang di Kabupaten Cirebon belum ada Pak, baru kali ini. Oke. Dan juga mereka memilih 3, yaitu
dengan adanya 2 pasar tematik, yaitu pasar kue sebagai dan pasar batik sebagai pasar tematik, lalu pasar tradisional 1 pasar Pasalaran. Pasar Pasalaran Iya, gitu ya. betul. Dan ini tentunya juga berapa lama nih Bu survei kemudian bisa diverifikasi kemudian bisa mendapatkan penghargaan ini berapa lama Ibu? Sebetulnya tidak lama ya Pak ya. Tidak Paling lama ya? membutuhkan Oke. waktu hanya beberapa minggu saja ya Bu ini ya. Iya. Iya, mereka mendatangi pasar, lalu mereka mungkin mengolah di hasil dari survei itu dan Oke. juga dari angket yang disebarkan, kuesioner ya betul. Lalu mereka ya bisa menghasilkan atau menyimpulkan bahwa pasar kami layak mendapat penghargaan. Nah, sebenarnya kelayakan untuk mendapatkan penghargaan ini dinilai dari apa sih Bu? Dari itu barang yang beredar Barang di yang pasar beredar, Pak. oke. Iya betul. Barang ini kan kekayaan hak intelektual ya Bu ya. Iya. Berarti intinya kan tidak ada barang palsu lah katakanlah gitu. Betul Bapak. Kalau pasar kue itu kan pasar kue udah pasar Pasalaran ya. Tapi nanti saya ke pasar Pasalaran nanti tunggu ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya. Nah ini kan Bu Yula ini kan pasar kue, kemudian pasar Pasalaran, kemudian pasar batik. Ini kan memang dalam tanda kutip apakah ini memang produksi lokal kita atau memang ada dari luar daerah yang masuk ini tidak boleh apa seperti apa Ibu? Ketika bisa memverifikasi bahwa ini barangnya asli semua loh gitu. Seperti apa Baik. Bu? Kalau Pendampingannya? barang-barang yang berada di pasar kue itu kebanyakan barang lokal ya Bu Barang ini lokal. ya. Iya, Iya, dan Home industry Pak. Home industry ya dinilai sudah masuk ke dalam kriteria di dalam penilaian dari Kemenkumham. Dari pasar batik pun sama karena kita pengrajin di dalamnya Pak. Jadi kan batik-batik yang beredar di situ adalah batik-batik dari pengrajin Kabupaten Cirebon. Oke. Iya. Oke. Baik, nah ini ke pasar Pasalaran nih, Kepala Pasar Pasalaran Ibu Siti Nuraini Hasanah. Ibu gembira nggak sih Bu kalau dapat penghargaan ini Bu? Seperti apa? Luar biasa Luar senang. biasa Ibu. Senang. Senangnya seperti apa nih Bu? Bangga lah Bangga ya gitu. Bu ya. Kenapa Salah bisa senang gitu Bu? salah satu pasar yang dipilih Oke. gitu. Pasar rakyat kan bukan hanya Pasalaran. Oke. Ada 6 lagi ya Bu ya. Di 7 dan hanya Pasalaran yang dipilih di Kemenkumham dan mendapatkan sertifikat gitu. Oke. Apa sih Bu yang sebenarnya menjadi prioritas dari pasar Pasalaran yang kemudian bisa menjadi katakanlah tadi Ibu Yulia juga sudah mengatakan karena barangnya produknya asli daerah semua gitu ya. Apa yang menjadi hal selanjutnya Bu? Apakah memang para pedagangnya juga dalam tanda kutip hanya menjual barang-barang lokal atau seperti apa Ibu? Iya, itu hanya menjual barang-barang lokal kayak misalkan hasil bumi itu oke. langsung gitu. Makanya di Pasalaran itu terkenal dengan harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Iya, Oke. ketimbang pasar yang lain. Dan untuk fashionnya juga ada home industrinya juga. Ada industri. Iya, seperti itu. Dan untuk makanan kita itu selalu menjaga supaya tidak ada bahan yang berbahaya. Ya, dan BP POM juga selalu datang ke pasar-pasar untuk mengecek bahan apakah itu makanan berbahaya, mengandung bahan makanan yang berbahaya ataupun tidak gitu. Ya, intinya kalau verifikasi ini menggandeng Badan POM atau stakeholder lainnya atau hanya khusus Kemenkumham ini aja Bu yang menilai? Hanya Kemenkumham dan pedagang-pedagangnya. Tenannya iya. gitu. Temanya, Iya, oke. tenannya. Tenannya gitu Iya, ya. tenannya gitu. Oke. Nah ini sebelumnya kan ada sosialisasi dulu nih Bu di pasar, kepala pedagang di Pasalaran untuk mengisi kuesioner ataupun menjawab kuesionernya ini Bu. Ada Kemenkumham itu keliling. Oh keliling. Iya, keliling dari pedagang mulai sayuran, pedagang daging sampai ke fashion dan aksesoris. Apa yang diverifikasi Bu dari Kemenkumham bisa dicontohkan? Mereka mengisi kuesioner. Mengisi kuesioner. Iya, Oke. begitu. Dan memastikan bahwa barang yang beredar di pasar itu asli gitu. Asli, oke. Iya. Tidak ada tiruan. Seperti itu. Ya. Dalam hal ini kan pasar Pasalaran menjadi salah satu dalam kutip mendapatkan penghargaan Ibu ya. Apa sih sebenarnya ada yang pengaruhnya terhadap pasar Pasalaran ini Bu? Pengaruh ke depannya terkait dengan mendapatkan penghargaan ini Bu. Ada nggak ibaratnya pengaruhnya gitu? Kayaknya konsumen nanti merasa nyaman ya. Gitu, merasa nyaman. Itu yang saya cari itu gitu. ya. Nyaman ya Bu ya. Nyaman. Oke. Karena nyaman karena memang sudah
dalam arti kata sudah dapat sertifikasi gitu. Asli loh barangnya gitu. Asli gitu ya. Oke, asli barangnya. Baik, dan tadi mendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami juga melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini, dan juga silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami 081324951935 dan juga di 023184932259. Di studio ada Ibu Yulia Srihasuti SOS MSI, pengawas perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, dan Ibu Siti Nuraini Hasanah SHP, Kepala Pasar Paselaran, yang kedua-duanya lagi berbunga-bunga nih karena Kabupaten Cirebon mendapatkan 3 penghargaan terkait dengan hak kekayaan intelektual gitu, penghargaan kekayaan intelektual gitu ya. Dan nanti juga akan terhubung melalui line telepon Dr. Andi Talating Langi SIP SH MSI MPIL, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Oke, Ibu Yulia, Ibu ini kan seperti halnya dalam arti kata tadi kuesionernya begitu Ibu ya, dan ini kan menjaga barang-barang ini ada menjaga barang-barang keaslian daripada pedagang ini kan harus dijaga ya Bu ya. Betul. Ada nggak Bu kesulitan-kesulitan untuk menjaga barang-barang supaya kata Ibu Siti Nuraini ini asli loh gitu. Yeah. Jadi apa nih Bu? Apa yang bisa diceritakan kepada masyarakat agar tentunya juga ini terkait dengan penghargaannya harus, kalau udah meraih penghargaan kan harus mempertahankan ya Bu ya. Betul. Nah, ini yang mempertahankan yang sulit katanya kan gitu. Nah, apa nih Bu yang bisa diungkapkan oleh Ibu Yulia? Silakan Ibu. Iya Pak, betul, baiklah. Mungkin cara kami untuk menjaga keaslian selalu barang-barang yang ada di pasar itu dengan selalu melakukan pengawasan oleh pengelola pasar kepada pedagang, dan selalu mengingatkan kalaupun ada ya Pak, kami akan tegur langsung pedagangnya. Ya, mungkin seperti itu Pak. Apa nih Bu yang ketika ada pedagang yang dalam tanda kutip tidak memenuhi aturan, apa yang dinilai bahwa pedagang ini tidak memenuhi aturan gitu, tidak mengikuti aturan? Apa nih Bu? Apakah dagangnya mengambil barang-barang dari dalam tanda kutip, sekarang kan lagi musim ya Bu ya, musim barang KW gitu. Iya, barang KW China lah gitu katakanlah. Nah, ini apakah itu juga akan ada teguran atau seperti apa Bu? Iya betul Pak, pasti akan kami tegur Pak, karena kan itu sudah ya menyalahi aturan ya Pak ya. Itu artinya kan nanti tidak berkomitmen Pak. Iya, mungkin ke situ. Tapi kan tetap bayar pajak kan Bu kalau retribusi pedagang. Bayar tiap hari Pak. Enggak, maksudnya yang retribusi pedagang itu kan setiap hari mungkin bayar. Tapi kan kalau kita menjual ini barang-barang yang masuk dari katakanlah kena denda maksudnya. Oh iya, kena denda seperti apa ya? Gimana? Enggak Pak, enggak denda, mungkin kami hanya tegur, ingatkan terus ya berkali-kali. Dan juga kalau masih ingin berdagang di sini kan harus mengikuti aturan dari pengelola pasar. Itu sudah gemeter ya Bu ya, pedagangnya. Boleh langsung hubungnya dengan Ibu Siti nih. Aduh Ibu Siti, saya kena tegur nih kalau di pedagang gitu Bu ya. Ada nggak Bu pedagang seperti itu Bu, kena tegur kemudian ngadu ke Ibu, jadi saya harus seperti apa? Iya gitu? ada Ya, Bu ya? ada gitu. Pastinya sih ada gitu. Gimana nih Bu, nanti saya kena tegur, nanti bisa nggak saya berdagang lagi di pasar? Sampai segitu ya Bu? Iya gitu. Oh bisa lah, yang penting kan tidak menjual lagi barang yang seperti itu. Seperti itu Pak. Sebenarnya menjual apa sih Bu kalau mereka itu dalam tanda kutip menyalahi aturan gitu Bu? Contohnya gitu. Kalau batik kan mungkin kan, kalau batik dari luar iyalah gitu. Iya. Nah seperti apa Bu kalau di pasar gitu? Kosmetik Pak. Oh, ada kosmetik juga ini ya. Kosmetik dan kayak dalam tanda kutip tuh kosmetik itu tidak terdaftar di BPOM atau? Betul. Oh gitu. Atau memang katakanlah kalau kosmetik kemudian hal yang terkait dengan lainnya kan tidak termasuk BPOM gitu ya Bu. Apakah itu juga menjadi salah satu dalam tanda kutip mungkin incaran bagi para pengurus pasar gitu atau seperti apa? Iya. Iya. Karena BPOM tuh ada kerjasama dengan kita ya Bu. Ada gitu. dan juga melakukan itu sampling. Iya, ada sampling untuk ke bahan makanan. Kayak berbahaya. Makanan basah gitu. Kayak kita juga bisa mensampling tuh. Misalkan itu tuh jenis makanan yang berbahaya gitu. Saya bisa itu. Baik, Ibu, kita akan menyapa pendengar terlebih dulu yang akan bergabung di line telepon. Ini adalah Ibu Reni dari Plumbon, Kabupaten Ibu ya. Kita akan menyapa Ibu Reni yang mungkin sudah berkeliling pasar barangkali pagi ini ya. Kita akan menyapa Ibu Reni. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Oke, Ibu Reni di studio ada Ibu Yulia Srihasuti SOS MSI,
Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Cirebon, dan juga Ibu Siti Nuraini Hasanah SAP, Kepala Pasar Pasaran. Apa yang ditanyakan? Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Bu ya atas sertifikat penghargaan kekayaan intelektual yang sudah diperolehnya. Betul, semoga itu bisa dipertahankan karena biasanya mendapatkan tuh lebih mudah daripada mempertahankan ya. Iya ya Bu ya, biasa gitu. Ini tadi ada 3 pasar, ada pasar Pasalaran, pasar kue, dan pasar batik. Kemudian kaitannya dengan penjualan. Nah mungkin ini dengan penelitian yang lama ya Bu ya, kriterianya untuk mendapatkan penghargaan itu kan tidak mudah. Nah ini jika ada misalnya pedagang kue yang menjual atau terselip terus kue itu ada kadaluarsanya tidak Bu, misalnya sampai tanggal berapa. Saya pernah juga dulu ya ringan ya hal-halnya sih, mungkin kue-kue kering gitu, tapi ini kok kayaknya sudah expire gitu, tapi mereka mungkin lupa mengambilnya, lupa menyimpan dan mengganti yang baru. Nah, hanya ya di ini aja ditegur, ini Mbak kenapa masih dijual seperti ini gitu. Itu ada sanksinya tidak. Kemudian bagaimana sih Bu untuk membedakan barang yang betul-betul asli original dengan yang tidak, gimana? Kemudian tadi tentang pasar Pasalaran nih, nilainya apanya Bu? Kan banyak ya, Pasalaran itu di Plumbon juga ada, di Pleret ada, di Jamlang juga ada. Nah, segitu banyaknya apa sampel aja Bu yang digunakan untuk penilaian itu. Kemudian adakah trainer Bu, pelatihan untuk para pedagang yang besar, misalnya agar mereka tidak, mungkin tadi katanya kalau yang asli hanya satu, tidak membuka cabang karena takutnya ada yang aspal asli tapi palsu, tiruan. Ada tidak Bu pelatihan? Itu aja, terima kasih sebelumnya, sukses ya buat seluruh pelatihan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Reni. Wah ini nampaknya kalau jadi penyiar ini langsung pertanyaan banyak nih Bu. Jadi saya bisa duduk anteng nih, enak nih. Jadi kita silakan mendengar kembali, Anda bisa berinteraktif sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Reni. Ada 4 pertanyaan ini, diantaranya asli dan KW itu seperti apa, guna proses atau pasar Pasalaran ini apa ya yang tadi dikatakan ini, trainer pedagangnya ada apa tidak begitu ya. Nah, Ibu siapa nih, Ibu Yuli dulu nih, Bu Yulia silakan. Ya, baik, sebelumnya terima kasih Ibu Reni ya. Ya, akan coba saya jawab. Kalau untuk tadi Ibu bilang pelatihan untuk para pedagang, kami juga sering mengadakan pembinaan kepada para pedagang Pak, tentang masalah kebersihan, kesehatan maupun cara-cara berdagang seperti itu Pak. Dari dinas kami memang sudah ada Pak, sudah ada pembinaannya. Dan memang kalau ditemukan jenis jualan yang tidak layak gitu Pak, pasti pengelola pasar kami selalu berkeliling Pak, akan kami tegur juga. Kan dilihat seperti apa itu barang-barangnya semua pedagang. Terutama pasar kue kan hanya 108 pedagang, sedikit. Jadi masih terpantau sekali ya di kami. Berarti intinya masih bisa tercover semua ya Bu ya, pengawasan-pengawasan begitulah ini, Bu, ya? Pak. Oke, baik. Nah, kalau di pasar-pasar seperti apa Bu terkait dengan para pedagang ini yang terkait dengan training ataupun hal lainnya, ada nggak Bu? Yang terkait? Oh, kalau pembinaan memang dari dinas kami, 9 pasar Pemda selalu kami adakan pembinaan Pak. Ada sekolah pasar. Sekolah pasar ada. Ya, pasar sehat ada. Oh, gitu, baik. Nah, ini ternyata banyak sekali ya program-program dari pasar ini Bu betul, ya. Pak, betul. Saya baru tahu nih pasar sekolah ini. Sekolah pasar ya Bu ya? Sekolah pasar. Ya, Sekolah pasar. Ini intinya buat apa nih Bu? Kalau sekolah pasar kemudian pasar sehat, intinya menuju ke arah apa gitu? Agar tentunya bisa memberikan pelayanan atau seperti apa gitu? Iya, memberikan pelayanan, terus bisa sosialisasi dengan pedagang, mengedukasi pedagang gitu. Kami undang perwakilan pedagangnya gitu, berkumpul dengan dinas kita gitu. Ya, Bu, saya masih bertanya-tanya. Sebenarnya kalau para pedagang di pasar ini nggak sebut peduli nggak Bu terkait dengan, atau mungkin bahkan paham tidak dengan kekayaan intelektual kalau di pasar Pasalaran? Menurut pandangan Ibu atau pantauan Ibu, nanti saya tanyakan Ibu Yulia. Apa Ibu? Belum semuanya paham ya? Belum semuanya paham ya? Iya. Jadi kalau jualan aja gitu. Iya, kalau misalkan jualan aja. saya nitip tadi yang katakanlah kosmetik gitu ya, yang lalu belum ini saya nitip, oke, taruh aja di situ kan gitu. Belum nggak tahu ya Bu ya, nggak menanyakan ini otoritasnya apa, izinnya seperti apa, atau
dari BPOM ini sudah ada belum atau nggak ada? Tapi pedagang tuh lebih pintar biasanya tuh. Lebih pintar ya. Iya, Karena mungkin makanya- pengalaman Ibu ya. Iya, gitu. Oke. Pedagang lebih pintar, walaupun kita nggak memberikan edukasi, tapi dia tahu kalau ini tuh palsu, gitu. Jangan gitu. Makanya Tapi ada sistem penolakan ya Bu? Ada masyarakat pasar itu? ketika sales ngisi barang, saya nggak mau barang ini karena ini bukan asli, gitu. Gitu. Iya, ada penolakan ke pedagang. Ada Pedagang penolakan. lebih tahu, lebih hafal karena mungkin tiap hari kan ya. Tiap hari ya. Iya. Oke. Misalkan katakanlah kecap gitu ya. Iya. Kecap merek A gitu, yang aslinya kan sekian harganya, kemudian ada sales yang lain, Iya. ini mereknya kok di bawah gitu. Iya, dari- Setelah pas iya. diteliti mungkin Beda. lebih pengalaman gitu. Iya, ya. lebih pengalaman, gitu. gitu. Ya. Oke, baik. Dan ini memang menjadi salah satu. Nah, kalau pasar-pasar lain kenapa tidak diikut sertakan Ibu Yulia katanya gitu? iya. Atau seperti apa Ibu Yulia? Jadi dalam hal ini dari Kemenkumham sendiri baru ketiga pasar kami Pak yang didatangi. Iya. Mungkin kami juga berharap nanti kedepannya bisa Pasar-pasar lain. 6 pasar lain bisa mendapat penghargaan dan bisa dikunjungi oleh Kemenkumham. Oke, baik. Dan kita sudah tersambung Ibu bersama Bapak Dr. Andi Taleting Langi SIP SHM MPhil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di line telepon untuk kesempatan pagi. Kita akan menyapa terlebih dulu. Selamat pagi Pak Dr. Andi. Selamat pagi. Dengan Pian Pak di RRI Cirebon. Baik. Oh iya, Iya. selamat pagi Mas Pian. Baik, sehat selalu Pak. Sehat, Ah, alhamdulillah. Nih Pak Andi, ada ibu-ibu ataupun ibu itu ya, dua ibu nih yang sedang berbunga-bunga nih Pak Andi. Karena pasarnya meraih sertifikat penghargaan kekayaan intelektual katanya gitu Pak ya. Dan ini Salam kenal. ya dengan Ya. Ibu Yulia Triastuti Estos Ya, Pak MSI Andi. Pak. Salam kenal, Pak Andi. Pengawas perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian di Perdagangan Kabupaten Cirebon, dan Ibu Siti Nuraini Hasanah SHP. Ini salah satu kepala pasar pasalaran yang mendapatkan penghargaan dari Bapak nih katanya Pak, gitu Pak. Iya, ya, benar. Betul. Baik, Pak, ini kan terkait dengan penghargaan kekayaan intelektual ya Pak ya. Sebenarnya seperti apa sih Pak penghargaan kekayaan intelektual ini Pak? Bisa dijelaskan Pak tujuannya seperti apa gitu Pak? Bisa diulang? Ya, ini kan bisa dijelaskan Pak apa yang dimaksud dengan sertifikat penghargaan kekayaan intelektual ini Pak, dan tujuannya seperti apa gitu Pak? Ya, jadi begini Mas, terkait dengan sertifikasi kekayaan intelektual ini, memang ini merupakan amanah ya dari Presiden sebagai pemulihan ekonomi nasional, PEN, ya, yang dimana menjadikan kekayaan intelektual ini sebagai pendukung dari pemulihan ekonomi nasional dan juga sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan budaya. Nah, kita tahu bahwa sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual, kita tahu bahwa banyak barang-barang beredar di pasar yang kemudian ini perlu mengangkat ya atau mendorong local brand namanya ya, atau brand lokal, brand-brand yang ada di wilayah untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita sendiri. Nah, namun brand-brand yang beredar itu kita harus pastikan bahwa jangan sampai brand tersebut itu bukan malah mempresentasikan wilayahnya, tapi ataupun produk-produk dari pelaku usaha itu sendiri, tapi malah mengambil dari brand luar yang notabene itu dipalsukan atau ditiru dan sebagainya, sehingga ini bisa merugikan pertama internal ekonomi kita dan juga mungkin masyarakat yang mengkonsumsi. Makanya dengan sertifikasi ini kita memastikan sebenarnya bahwa barang-barang yang diperjualbelikan itu pertama itu terdata ya, terdata di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan juga sebenarnya juga ada perjanjian awal ya untuk tidak memperjualbelikan barang-barang yang tidak melanggar kekayaan intelektual, dan juga selain itu ada hotline pelaporan untuk pengelola dari pusat perbelanjaan. Nah, maksudnya di sini kita tahu bahwa seringkali ada konflik antara misalnya pemegang merek atau pemegang KI lah seperti itu, yang kemudian ini dicuri oleh pihak lain.
Nah, karena apa? Karena ketidakpahaman tentang kekayaan intelektual. Nah, dengan adanya sertifikasi ini, selain kita mengedukasi masyarakat, kita juga berusaha bagaimana meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Itu tujuannya. Oke, baik. Dan ini kan terkait dengan tadi ya Pak ya, dengan indikator ataupun kriteria dalam penilaian ini seperti apa sih Pak? Terkait dengan penilaian 3 pasar ini, kemudian apakah ini diajukan oleh Disperdagin Kabupaten Cirebon sendiri atau seperti apa Pak? Ya, jadi 3 pasar yang kemarin di Cirebon kita sudah berikan sertifikasinya itu, yaitu antara lain pasar batik resmi, kemudian ada pasar Pasalaran, kemudian pasar Kuewaru, dan Grage Mall Cirebon itu sebenarnya perpanjangan ya. Mereka sudah dapat tahun 2022 sertifikasi. Nah, apa yang menjadi kriteria layaknya untuk diberikan sertifikasi? Pertama, minimal 70% jumlah tenan atau toko tempat usaha yang ada di tempat tersebut, baik itu di Pasalaran, Kuewaru, itu menjual barang-barang orisinal atau asli. Ya. Kemudian barang-barang yang diperjualbelikan ini juga sudah terdata di DJKI, baik yang masih dalam tahap permohonan. Jadi sudah masuk nih permohonannya, hanya belum mendapat sertifikat. Tapi prinsipnya dalam pendaftaran perlindungan kekayaan intelektual itu, kalau permohonan sudah masuk itu sudah dilindungi, ya, itu sudah dilindungi. Nah, kemudian terdapat perjanjian awal yang memuat ketentuan untuk tidak memperjualbelikan barang-barang yang tidak melanggar KI. Nah, perjanjian awal ini adalah antara dinas perindustrian atau perdagangan dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di tempat. Nah, itu kita lihat dari perjanjian awal. Jadi ada engagement yang dibangun antara pemerintah daerah dengan pelaku-pelaku usaha di situ. Nah, kemudian kriteria yang terakhir, keempat itu tersedianya hotline pelaporan oleh pengelola di pusat perbelanjaan. Jadi kalau ada pencurian merek ataupun apa, itu bisa dilaporkan, dan kita nanti akan turun untuk melakukan mediasi ataupun menindaklanjuti dari laporan pengaduan tersebut. Itu mungkin Pak Mas. Baik, ya. Baik Pak Andi, ini kan terkait dengan tadi ya Pak ya, ada 3 Pak. Berarti 3 pasar ini langsung diberikan apa ya, penilaian khusus ya Pak ya? Berarti 3 ke Bapak, kemudian 3-tiganya langsung menjadi apa ya, pemenang ataupun yang mendapat penghargaan ya Pak ya? Oh, bukan pemenang sebenarnya, tapi sudah layak. Oh, sudah layak. Oke. Sudah layak. Ya, sudah layak. Oke. Karena memang seperti di tahun 2022 ya, tahun lalu itu ada 10 ya, 10 juga sertifikasi pusat perbelanjaan di Jawa Barat. Ya. Nah, kemudian ini di daerah kita dapatkan di Cirebon, yang memang kalau lihat Cirebon ini luar biasa nih ya. Dan salah satunya itu selain mendapatkan sertifikasi seperti di pasar batik resmi itu, kita sudah jadikan juga pasar batik itu untuk pencanangan ya kawasan karya cipta untuk pasar batik resmi itu. Jadi itu sebenarnya dengan adanya pengakuan seperti ini, sebenarnya insya Allah itu akan mengangkat nilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Berarti intinya output dari penilaian ini kan sebenarnya kepada masyarakat nih Pak ya, dan juga mungkin kepada para pedagang yang ada di pasar ini ya Pak ya. Dan ini kan dampaknya memang sangat luar biasa, karena tadi Ibu Siti Nuraini Hasanah, Kepala di Pasar Pasalaran juga mengatakan ini membuat para pembeli ini merasa yakin kalau beli di situ pasti barang-barangnya orisinal semua gitu Pak. Oh iya, seperti pasti. itu Pak. Oke Pak. Pasti. Dan itu menjadi kebanggaan buat masyarakat Cirebon sebenarnya. Oke. Jadi intinya memang sertifikat ini memang mempunyai dampak yang signifikan lah, katakanlah begitu Pak ya. Nah, Pak, terkait dengan jumlah pasar yang ada di Jawa Barat ini kan mungkin kan tidak sedikit ya Pak ya. Seperti apa Pak Kemenkumham memberikan penghargaan ataupun juga menghargai penghargaan kekayaan intelektual ini Pak kepada mereka pasar-pasar yang ada di Jawa Barat, katakanlah sebagai ruang lingkup tugas Bapak ini Pak. Silakan Pak. Sebenarnya dalam memberikan sertifikasi itu, karena memang kita tahu kan di Jawa Barat juga mungkin tidak hanya di Cirebon, tapi kan kita ini ada 27 kabupaten kota ya yang ada di di Jawa Barat. Nah, seringkali itu ada salah penafsiran bahwa pemberian sertifikasi pusat perbelanjaan itu hanya untuk di mal-mal besar misalnya gitu kan. Padahal tidak seperti demikian, bahwa pemberian penghargaan sertifikasi ini juga sebenarnya yang namanya pusat perbelanjaan secara pengertian ya
di mana masyarakat datang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, salah satunya itu adalah pasar, ya. Termasuk kalau di Cirebon ada pasar Pasalaran, ada pasar Kuewaru. Nah, di situ juga termasuk pusat perbelanjaan tradisional gitu. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi tentunya ini melalui beberapa tahap gitu, Mas. Tahap. Nah, ini juga kita sudah mulai memetakan gitu kan di daerah-daerah lain, di mana di 27 kabupaten kota, dan ini tidak mudah gitu, dan butuh proses ya, butuh proses. Seperti kita di tahap pertama itu kita pemetaan dulu, inventarisasi di wilayah kabupaten kota, kemudian tentunya kita juga lakukan koordinasi dengan dinas-dinasnya di wilayah tersebut, serta para pengelola pusat perbelanjaan ya. Selain dinas tentunya para pusat pengelola perbelanjaan. Kemudian baru kita berproses ya, berproses untuk pelaksanaan penyerahan sertifikasi. Kalau sudah memenuhi tadi kriteria yang 4 tadi itu. Ya. Nah, kalau sudah memenuhi 4 kriteria, baru kita lakukan proses penyerahan sertifikasi, terus persiapan perangkat kegiatan. Nah, kemudian di berikutnya itu baru kita melakukan penyerahan sertifikasi kepada yang mewakili atau yang bertanggung jawab dalam mengelola pusat perbelanjaan. Nah, salah satunya yang sudah hadir di sudah hadir dalam RRI ini. Baik. Nah, Pak Andi, ini kan terkait dengan kegiatan masyarakat ataupun juga dalam tanda kutip mungkin masyarakat ini ada kalanya memilih barang-barang yang dalam kutip tidak ori ya Pak ya, katakanlah begitu, karena mungkin harganya yang murah ketimbang harga yang ditawarkan kepada harga ori begitu Pak. Dan terkait dengan hal ini, strategi sertifikasi ini kan sebetulnya menghambat ataupun juga memberikan masyarakat ini penilaian bahwa tidak perlu ataupun tidak ragu lagi untuk membeli suatu produk karena sudah memiliki label sertifikasi ya Pak ya. Tapi masyarakat apakah ini juga bisa merubah mindset masyarakat menurut Pak Andi gitu Pak, untuk membeli barang yang ori gitu, katakanlah gitu Pak? Kalau saya bilang sangat bisa. Okay. Kenapa? Karena memang suatu produk itu yang harus ditekankan itu adalah komersialisasi publikasinya gitu. Kenapa produk-produk luar itu bisa ya? Bisa kemudian menjadi menjadi populer atau tren karena memang komersialisasi dan promosinya itu gencar. Okay. Nah, kalau ini juga kerjasama oleh pemerintah daerah maupun dengan pelaku usaha yang memiliki produk tersebut kemudian dipromosikan, dipublikasikan, ya, saya yakin kita juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Kenapa kita bisa bersaing? Karena secara kualitas kita nggak kalah kok dari luar. Hanya kita kurang pede sebenarnya. Kurang pede, kurang pede terhadap produk kita sendiri. Padahal terus terang ya, seperti saya beli sepatu kulit nih di mana, di Garut ya. Itu secara kualitas nggak kalah kok dengan Dr. Mart gitu kan. Yang ada di luar gitu. Dari sisi daya tahan sepatu itu juga sudah luar biasa gitu. Sampai sekarang saya sudah hampir setahun memakainya dan tidak mengalami apa-apa gitu. Artinya kita hanya butuh komersialisasi, terus butuh publikasi gitu. Kenapa? Dan promosi. Karena memang salah satu strategi ya untuk memperkenalkan suatu brand itu ya salah satunya adalah promosi. Dan alhamdulillah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM selain mengedukasi para pelaku usaha baik itu UMKM maupun pengelola pusat perbelanjaan, kita juga membantu untuk apa? Untuk memberikan kesempatan mereka untuk tayang. Jadi kita punya platform ya, platform di media. Jadi merek-merek yang sudah terdaftar ya, sudah masuk permohonannya, kita tayangkan di media-media kita. Jadi biar masyarakat kebanyakan tahu bahwa sudah ada produk yang sudah sudah terdaftar, sudah bisa dikomersialisasikan. Nah, artinya kalau kita bicara apakah kemudian hanya kemudian pendaftaran kekayaan intelektual itu selesai? Tidak. Setelah pendaftaran kekayaan intelektual itu kan akan terjadi perlindungan ya. Nah, tapi setelah terjadi perlindungan, maka the next-nya adalah komersialisasi atau promosi atau publikasi. Nah, itu yang harusnya
menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Dan kami juga membantu untuk publikasi dan seperti itu. Nah, terakhir yang ingin saya katakan bahwa ya jangan sampai terlalu banyaknya ya produk-produk palsu atau KW yang kemudian ini akan berimbas kepada perekonomian kita di Indonesia secara keseluruhan. Ini tidak dipahami oleh masyarakat. Kenapa tidak dipahami oleh masyarakat? Karena kalau nanti mereka ya produk kita kemudian mereka lihat banyak sekali produk palsu, itu yang punya pabrik di Indonesia itu kemudian menarik diri untuk investasinya. Nah sekarang tenaga kerja kita mau dikemanakan? Ya. Tenaga kerja mau dikemanakan. Nah kalau tetap masih memproduksi ya barang-barang palsu, nanti kita akan dituntut secara internasional melalui arbitrasi internasional. Nah itu bayangkan uang negara harus habis untuk berproses di persidangan seperti itu karena persoalan brand-brand palsu itu. Nah, Pak Andi, Indonesia kan terkenal ya Pak ya dengan produk ataupun juga masyarakat menyukai produk-produk yang KW lah katakanlah begitu ya Pak. Tadi juga Indonesia ini mencoba keluar dari status priority watch list yang diberikan oleh Amerika Serikat pada Indonesia. Nah, ini apakah juga terkait sertifikasi ini juga salah satu cara untuk keluar dari status priority watch list-nya ini Pak? Oh tentu saja ini salah satu upaya ya supaya kita keluar dari priority watch list-nya itu karena salah satu banyak sih indikator yang memang harus kita penuhi. Salah satunya itu tadi adalah mensertifikasi pusat perbelanjaan agar tidak para pelaku usaha itu tidak melanggar perlindungan KI yang sudah mereka miliki seperti itu. Nah oleh karena itu, dengan adanya sertifikasi, kita harapkan ini beban kita untuk segera keluar dari priority watchlist ini, ya itu terdukung sehingga kita bisa masuk ke tier berapa gitu kan, ya. Gitu. Baik. Nah, tapi ini kan menjadi tugas berat ya Pak ya kepada para katakanlah disperdag ini ada di studio ini Pak, Ibu Yulia Sri Astuti ini Pak. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri. Kita ke Ibu Yulia dulu ya Pak, mohon izin Pak ya. Nah tantangan dalam suatu pengusulan dan kedepannya ini seperti apa nih Bu agar pasar-pasar ini bisa meraih sertifikat penghargaan kekayaan intelektual Ibu. Apa nih Bu yang bisa disampaikan? Silakan Ibu. Iya mungkin tantangan ke depan ya Pak ya untuk pasar-pasar lain ya. Ya itu Pak, mengcover barang-barang yang tidak asli kan di pasaran gitu kan. Ya PR-nya untuk para pengelola pasar dan juga dinas kami. Wah, pengelola pasar berarti Ibu. Ya betul Bu Eni salah Ibu Siti, Ibu Nurain ini Bu ya. Ya bagaimana Bu? Ya, berarti kalau dari Kemenkumnya turun ke Disberdagin turun ke Ibu. Nah Ibu seperti apa Bu? Memberikan pengawasan agar pasar ini dalam tanda kutip steril atau bebas dari barang-barang palsu kan gitu. Tadi dikatakan Pak Andi bahwa ada hotline-nya ya Bu ya. Iya. Apakah ada juga di pasar-pasaran dan pasaran ada hotline terkait dengan pelaporan barang-barang yang ada palsu beredar di pasar-pasaran gitu? Untuk sementara sih ke kita dulu Pak, gitu. Langsung. Karena saya juga keliling ke pedagang itu, gitu selalu mengecek mana nih, ada nggak barang yang KW gitu kan, gitu. Terus pedagang nggak ada, kita nggak menjual Bu, gitu. Kita selalu menolak karena ini juga ngurangin konsumen kita. Kalau jangan beli barang di situ gitu, ada yang palsunya gitu. Jadi rugi sendiri gitu pedagangnya kalau menjual barang KW gitu. Apa barang-barang KW seperti apa Bu? Apa desain fashion, kemudian food atau drink atau apa Bu? Food dan kosmetik. Oh. Ya, food dan kosmetik. Itu banyak yang dalam tanda kutip dijual. Iya, dijual di kita banyak di pasaran tuh. Tapi kalau untuk pasaran enggak. Lebih pintar gitu pedagangnya untuk memilih barang. Iya, pintar mereka. Pedagang cerdas ya. Pedagang cerdas. Iya dong. Ibu Yulia langsung mesum nih bagus. Iya dong. Baik, ke Pak Andi. Pak Andi ini kan contohnya di Cirebon ini memang sudah sangat layak ya Pak ya diberi penghargaan kekayaan intelektual ini Pak. Karena mungkin pengawas pasarnya aja seperti halnya kepala pasaran Ibu Siti Nuraini ini juga selalu mengawasi gitu Pak. Dan apakah ini juga menjadi indikator tersendiri nih Pak agar tentunya pasar-pasar lain juga seperti halnya pasar-pasaran lah harus kepala pasarnya harus turun gitu memberikan pengawasan. Seperti itukah atau seperti apa Pak Andi silakan. Ya, bisa diulang tadi. Ya ini.
bisa diulang pertanyaan Ya, tadi? oke. Kan tadi kan secara optimistis Ibu Siti Nuraini Hasanah ini Kepala Pasar Pasaran ini menyatakan bahwa di pasar pasaran ini tidak ada barang-barang palsu, barang-barang yang KW gitu Pak. Karena ini mungkin merugikan pedagangnya sendiri gitu Pak. Dan apakah ini juga menjadi salah satu indikator terkait dengan diterimanya sertifikasi kekayaan intelektual? Dan sebenarnya menurut Pak Andi, masyarakat kita ini seperti apa? Khususnya para pedagang nih Pak, terkait dengan pengertian kekayaan intelektual ini. Pak Andi silakan. Ya, tadi memang kalau ada pengaduan, jadi memang kenapa saya bilang tadi bahwa salah satu kriterianya itu adalah adanya hotline ya, hotline atau laporan ataupun dinas itu membuka ruang komunikasi atau ruang pelaporan supaya nanti ini segera ditindaklanjuti. Dengan adanya tindak lanjut, ada pelaporan itu sebenarnya itu salah satu upaya untuk diberikan sertifikasi. Kenapa? Karena ini ada quick respon dari pemerintah atau pemangku kebijakan ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang pelanggaran kekayaan intelektual. Nah ini juga salah satu juga di mana priority watchlist, di mana kalau ada pelanggaran KKI yang kemudian segera ditindaklanjuti, itu juga salah satu yang memang prioritas yang harus kita lakukan. Nah, untuk pengaduan-pengaduan itu biasanya kita lakukan secara mediasi dulu, gitu kan, mediasi. Karena masyarakat itu kebanyakan memang belum familiar dengan kekayaan intelektual. Ini baru familiarnya dengan kekayaan intelektual itu mulai dari tahun-tahun 2010, 2011, 2012 itu sudah mulai familiar, tapi itu belum menyeluruh ya. Dan kalau saya sering turun juga di Jawa Barat, itu masih banyak, tidak hanya pedagang ataupun pelaku usaha, tapi juga mostly ya dinas-dinas yang memang belum banyak berkoordinasi dengan kami ya, karena kalau namanya Kementerian Hukum dan HAM paling banyak mengenal Kementerian Hukum dan HAM itu dengan lembaga pemasyarakatan, tahanan, gitu kan, imigrasi, ya. Tapi ini kok ke pasar gitu ya? Iya, Kumham ke pasar gitu. Ternyata tugas fungsi ada kami tugas itu juga ya Pak ya? Ya, tugas fungsi kami itu sangat luas gitu. Baik. Nah itu juga banyak teman-teman di pemerintah daerah baru ngeh gitu bahwa ternyata tugas fungsi dari Kementerian Hukum sangat luas, tidak hanya ngurusin lapas rutan imigrasi gitu kan. Berarti semuanya juga baru ngeh ya Pak ya? Iya, ternyata ngurusin kekayaan intelektual, ngurusin notaris, ngurusin badan hukum dan sebagainya, banyak lah gitu. Nah setelah kita jelaskan seperti itu baru mereka ternyata tahu bahwa tugas fungsi Kementerian Hukum khususnya di kantor wilayah, karena kita ini perpanjangan dari pusat ya. Perpanjangan itu sebenarnya banyak sekali yang bersentuhan dengan langsung ke masyarakat. Yang salah satunya adalah kekayaan intelektual. Nah oleh karena itu kita sering kali mulai sekarang di 2023 ini kita gencar nih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tentang eksistensi dari tugas fungsi kami di wilayah. Seperti itu. Pak Andi, ini ada pertanyaan dari Ibu Indah di Sumber Cirebon nih Pak, khusus untuk Pak Andi katanya gitu. Mohon penjelasannya. Persyaratan apa yang pokok sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan sertifikasi, dan kenapa diberi nama kekayaan intelektual Pak? Dan berapa tahun sekali penilaian? Ada 3 nih Pak. Jadi penyiarnya diam aja, cuman silakan jawab Pak. Baik, silakan Pak Andi. Mohon maaf, silakan dijawab. Jadi kalau saya coba menjawab dulu. Kekayaan intelektual itu kan sebenarnya dari secara definisi itu adalah ide kreasi karya cipta gitu kan, seseorang gitu atau komunitas. Jadi mereka itu punya ide menciptakan, misalnya mereka bikin merek gitu kan. Nah suatu brand itu kan tidak bisa, atau suatu produk itu tidak bisa kita promosikan kalau nggak punya brand. Kan nggak mungkin ya, misalnya kalau apa sih khasnya kalau Cirebon ini batik gitu kan. Nah tapi kalau batik itu tidak punya merek, orang juga akan berpikir mendingan saya beli batik Danar Hadi misalnya gitu ya, atau batik Kris ya, itu kan sudah punya nama dan merek gitu.
dibanding dengan batik yang tidak ada nama merek itu. Nah, ini perbedaannya. Nah, orang kemudian menciptakan merek tersebut supaya apa? Supaya pertama familiar kepada masyarakat, gampang dikenal, gampang dihafal, ya. Kemudian merek-merek sederhana ini, tapi ini bisa booming. Nah, itu. Ya, itulah yang disebut dengan kekayaan intelektual. Dan ini tidak mudah orang menciptakan sesuatu, ya, menciptakan sesuatu yang kemudian bisa langsung populer ke masyarakat. Nah, oleh karena itu selalu kita lakukan pendampingan, konsultasi bahwa kalau Bapak Ibu membuat suatu merek untuk suatu produk, konsultasikan ke kita, ya, ini bisa layak atau tidak nih, ya, dipublikasikan seperti itu. Kemudian ini merek ini ternyata ada yang pakai atau tidak di luar sana. Nah, itu fungsi konsultasi kita di situ, ya. Itu kita pendampingan. Nah, supaya tidak terjadi ada pelanggaran-pelanggaran merek seperti itu. Nah, kemudian syaratnya, ya, tadi minta syarat ya. Syarat penghargaan sertifikasi ini seperti apa gitu, Pak? Nah, syarat tadi kan sudah kita bicara masalah kriteria, ya. Itu salah satu kriteria yang diberikan sertifikasi. Jadi ini kan bukan perorangan, tapi pusat perbelanjaannya, ya, pusat perbelanjaannya. Kalau perorangan kita berikan sertifikat merek misalnya, ya, dia daftar mereknya, ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, misalnya logonya, ya, logonya yang mau didaftarkan seperti apa, ya. Kemudian dia punya surat keterangan yang dibuat bahwa logo ini asli orisinal. Dan kemudian kalau dia di bawah dinas, dia bisa minta rekomendasi dari dinas tersebut. Nah, itu baru diproses logonya, tapi jangan lupa bayar PNBP. Ya. Ada PNBP yang harus dibayarkan. Kalau PNBP-nya, kalau untuk merek itu dia PNBP-nya maksudnya dia umum, tidak dapat rekomendasi dari dinas, maka 1,8. Tapi kalau dia dapat rekomendasi dari dinas, dia cukup bayar 500.000. Tapi kalau dinasnya kemudian yang membiayai pendaftaran tersebut, maka pelaku usaha yang memiliki merek itu bisa gratis, gitu, ya, bisa gratis mendapatnya. Nah, kemudian untuk diberikan sertifikasi, tadi saya katakan bahwa ini bukan perorangan, ini adalah pusat perbelanjaan. Jadi keseluruhan di dalam pusat perbelanjaan itu harus dilihat apakah di pusat perbelanjaan tersebut menjual barang-barang orisinal atau asli. Karena begini, ketika mereka menjual ada brand-brand dari luar, ya, biasanya juga itu sudah mendapatkan endorsement ataupun persetujuan atau izin, ya, dari luarnya. Misalnya nih, ya, misalnya sepatu Nike, ya, sepatu Nike ini kan diproduksi di Indonesia, itu sudah mendapat izin, kemudian ada izin edarnya, ya. Jadi tidak bisa juga kita katakan itu KW, tapi karena sudah ada izinnya dari luar. Nah, yang dimaksud dengan barang-barang palsu ini adalah sudah tidak dapat izin dari luar, ya, diproduksi sendiri dengan keuntungan sendiri. Nah, itu yang kita harus mengedukasi masyarakat seperti itu. Jangan sampai ini nanti merugikan wilayahnya kita, kemudian yang tadi saya katakan itu akan berimbas kepada ekonomi secara nasional. Baik. Gitu. Pak, mungkin singkat saja Pak, 1 atau 2 pertanyaan lagi. Berapa tahun sekali Pak ini penghargaan ataupun juga penghargaan hak intelektual ini Pak, ataupun intelektual ini? Untuk sertifikasi ini, ya? Untuk sertifikasi ini setahun sekali. Setahun sekali, oke. Baik. Setahun sekali dan terus kita perpanjang. Oke. Ya. Dan ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari Amira Putri ya Pak, mohon maaf Pak. Ini dari WA, mungkin terakhir ya Pak ya, dari Amira Putri. Iya, ya. Ini kalau penghargaan kekayaan intelektual ini untuk siapa aja, apakah perusahaan juga bisa dapat? Tadi sudah dikatakan bisa ya Pak ya. Dan pernahkah atau bisakah diterima oleh individu atau perorangan? Juga bisa ya Pak ya. Gitu aja Pak ya. Yang mana sertifikasi? Ya, sertifikasi ini kekayaan intelektual ini untuk siapa saja? Apakah perusahaan juga bisa dapat atau pernahkah atau bisakah diterima oleh individu atau perorangan? Tadi mungkin sudah dijelaskan bisa ya Pak. Jadi gini, KI itu kan sifatnya untuk seluruh, ya, seluruh masyarakat yang memang ingin mendapatkan perlindungan. Baik itu perusahaan, kalau didaftarkan merek perusahaannya atau logo perusahaannya gitu, atau masyarakat per individu, ya, untuk mendaftarkan pasti itu akan mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual namanya, ya, termasuk juga pusat perbelanjaan. Nah, tapi tapi dalam kekayaan intelektual banyak rezimnya,
Mas Pian. Iya. Ada merek, ada hak cipta, ada paten, ada desain industri, ada indikasi geografis atau kekayaan intelektual komunal. Nah, kekayaan intelektual komunal itu ada indikasi geografis, ada pengetahuan tradisional, ada ekspresi budaya tradisional, dan varietas tanaman seperti itu. Nah, itulah yang kemudian rejim-rejim kayak ini harus dipahami oleh masyarakat. Karena kenapa? Karena masih banyak loh. Jangankan masyarakat, ya. Tokoh-tokoh juga selalu menyebutkan patenkan itu. Padahal itu bukan paten ya yang dimaksud, ya. Misalnya kalau lihat makanan yang enak, terus kan ngomongnya seperti itu. Paten sekali nih makanan gitu. Padahal bukan definisi paten yang dimaksud seperti itu. Nah ini sekarang seringkali kita meluruskan yang masyarakat dapatkan seperti itu. Pak Andi, terima kasih sekali nih Pak. Mohon maaf waktunya agak sedikit kurang nampaknya ngobrol dengan Pak Andi yang suasana pagi ini menyenangkan sekali nih Pak. Tapi terima kasih Pak Andi sudah memberikan informasinya kepada kami semuanya, kepada pendengar dan juga kepada masyarakat pasar ya Pak ya yang terkait dengan kekayaan intelektual ini. Pak Andi terima kasih sudah bisa berbincang bersama RRI Cirebon. Lain waktu kita bisa sambung lagi ya Pak Andi ya. Siap. Baik, Pak Andi terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Andi. Baik, dan demikian tadi Dr. Andi Taletinglangi SIP MSc MPhil sudah bersama kami, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Kantor Wilayah Hukum Kementerian Hukum dan HAM. Masih ada dua ibu-ibu yang sedang sumringah ini. Tapi kita langsung closing statement aja ya Bu ya. Apa nih Bu yang terkait sertifikat penghargaan kekayaan intelektual? Ibu Yulia dulu nih Bu. Apa yang bisa diungkapkan terkait dengan sertifikasi penghargaan kekayaan? 1 menit aja Bu. Satu menit, silakan. Iya, dengan penghargaan sertifikat intelektual ini, kekayaan intelektual, bagi kami adalah suatu penghargaan yang luar biasa dan menjadikan contoh kedepannya untuk pasar-pasar yang lain agar bisa mendapatkan penghargaan itu dan menjaga komitmen. Baik, itu aja Bu. Ya. Ibu Siti Nureni silakan. Apa yang bisa disampaikan terkait untuk kemajuan pasar di masa yang datang? Harus bisa mempertahankan. Dan menjadi contoh yang baik untuk pasar yang lain. Oke, baik. Sekali lagi Ibu Siti Nureni Hasanah SHP, Kepala Pasar Pasaran, terima kasih sudah berkenan bersama RRI Cirebon. Ya, Ibu sama-sama. sudah nggak keringetan lagi Ibu ya? Dan Ibu Yulia Sri Hasuti SS MSc, Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Cirebon. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir bersama kami di RRI Cirebon dan memberikan informasi yang terkait dengan penghargaan kekayaan intelektual untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu semuanya dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bersama kami, dan kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam Dialog Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pro 1 RRI Cirebon. Cirebon pagi ini.